Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha memberikan kita banyak sekali kenikmatan dalam hidup ini, terutama di sore hari menjelang malam ini yang petang, yang dimana ada sedikit naungan cahaya matahari dan sedikit gerimis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemudahan di setiap langkah yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, terutama dalam menjalankan suatu aktivitas kehidupan, tentu tidak mudah untuk kita lewati. Makanya dibutuhkan adanya keimanan kepada Allah. Tujuannya agar kita ini yang hidup di atas muka bumi mampu dan dikokohkan oleh Allah untuk bisa menghadapi segala proses tantangan yang tentu tidak mudah untuk dilewati, termasuk adanya ujian, masalah dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tentu itu adalah suatu hal yang harus kita maklumi, karena namanya makhluk hidup, namanya seseorang yang memang Allah anugerahkan nyawa dalam hidupnya, itu tentu pasti memiliki porsinya masing-masing dalam menghadapi suatu ujian yang ada. Makanya di sore hari ini jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita agungkan asma Allah agar kita menjadi seorang hamba yang lebih bisa untuk menerima segala takdir yang Allah berikan kepada kita, termasuk adanya suatu musibah, adanya ujian, adanya cobaan yang kok tak kunjung-kunjung ada hentinya, sehingga itu menjadikan pembelajaran untuk kita bersama agar Allah bisa lebih menguatkan kita dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi yang bagaimanapun juga. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kesempatan yang paling kita tunggu-tunggu. Karena apa? 1 bulan menjelang bulan Dzulhijjah ini memberikan kita banyak sekali hikmah, bahwasanya dalam kehidupan yang fana ini tentu tak mudah kita untuk menghadapi segala ujian dan tantangan, terutama untuk menghadapi dan melangkah lebih dekat lagi bersama bulan Dzulhijjah. Sehingga bulan Dzulhijjah yang Allah berikan kepada kita itu tentu tak lain tak bukan seperti layaknya Allah memberikan Ramadan kepada kita, sehingga Ramadan itu menjadikan efek untuk kita memiliki nilai value yang lebih baik, bukan mendapatkan pahala yang sebesar mungkin, tapi harapan kita memiliki nilai value yang lebih baik lagi di antara hamba-hamba yang lain, terutama belajar dari diri kita yang sebelumnya sampai menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Makanya Allah titipkan bulan Dzulhijjah itu setelah bulan Dzulqa'dah, setelah kemarin kita Ramadan melalui itu semua dengan khidmat, dan kita telah berjumpa dengan bulan Syawal, kemudian kita juga berjumpa lagi dengan bulan Dzulqa'dah, dan nanti diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Sehingga bulan Dzulhijjah ini adalah masa-masa terakhir. Terakhir belum tentu atau tidak berarti selesai. Justru di masa-masa terakhir itu kita harus lebih memiliki effort yang lebih, memiliki semangat yang lebih dahsyat lagi daripada yang sebelumnya. Makanya kenapa kok ritual ketika bulan Dzulhijjah itu banyak sekali ritual yang dimana puncaknya atau muaranya itu cuma satu, yaitu meningkatkan takwa kita kepada
Allah. Tentu ini termaktub dalam Al-Quran surah yang ketiga Ali Imran ayat yang ke-102, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah mengatakan, wahai orang-orang yang masih menyatakan dirinya punya iman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Karena Allah itu pengen kita itu gak cuma sukses dan bahagia itu cuma di dunia, tapi ternyata Allah itu pengen kita sukses dan bahagia itu ya di dunianya sukses, alam barzahnya juga sukses, akhiratnya juga sukses. Sehingga Allah turunkan bulan Dzulhijjah ini agar manusia dapat berlomba-lomba dalam kebaikan, berfastabiqul khairat. Ada beberapa ritual yang sangat mulia di bulan Dzulhijjah itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang prioritas yang paling awal itu adalah haji bagi yang mampu. Dan yang kedua, kalau kita belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, Allah masih memberikan alternatif yang lain, yaitu berupa kurban. Dan kalau kita masih belum mampu juga untuk berkurban, Allah masih berikan alternatif yang ketiga, yaitu berpuasa di hari Arafah atau di 9 Dzulhijjah itu, teman-teman jamaah yang dirahmati oleh Allah. Karena pada dasarnya ketika kita kok melakukan ritual ibadah yang telah Allah syariatkan itu, tak lain tak bukan semua itu untuk meningkatkan takwanya kepada Allah. Kita lebih fokus ke kurbannya, jamaah dirahmati oleh Allah. Kenapa kok kita harus difokuskan ke kurban? Karena kurban ini asal muasal katanya itu adalah qoroba, yaitu dekat. Sehingga ketika diubah menambahkan alif dan nun di bagian belakangnya menjadi kurban, rumusnya menjadi fu'lan, sehingga jadi kurban, itu merubah jadi bentuk superlatif, seolah-olah itu sangat. Sehingga ketika tadinya qoroba dekat menjadi kurban, itu sehingga kata-kata ini memiliki makna sangat-sangat dekat. Sehingga hakikat kurban itu ketika dulu itu bukan menyembelih hewan kurban, tetapi segala aktivitas yang dikerjakan hanya untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih dekat dan mendekatkan diri kita kepada Allah, itu disebut sebagai kurban. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat, ketika tadarus ngaji, ketika kita bersedekah, menunaikan zakat, puasa, dan amalan-amalan lainnya yang kita lakukan, itu semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, agar semakin lebih dekat kepada Allah, maka itu disebut sebagai kurban. Sehingga kurban ini sangat lekat sekali dalam kehidupan kita, teman-teman jamaah dirahmati oleh Allah. Bahwasannya kurban itu asal muasalnya adalah sesuatu aktivitas yang kita lakukan untuk lebih dekat kepada Allah, itu disebut sebagai kurban. Makanya kalimatnya itu sangat mulia sekali, kurban. Bukan kurban perasaan ya, tapi kurban yang benar-benar, di mana kurban itu adalah menjadikan diri kita semakin dekat kembali kepada Allah. Karena apa? Ketika Ramadan bulan 9, Syawal artinya meningkat. Setelah Ramadan ada Syawal, tapi kebanyakan orang itu ketika berjumpa dengan Syawal, justru dia nggak lebih dekat kepada Allah, tapi malah menjauh. Makanya ketika Dzulqa'dah datang dan diakhiri dengan Dzulhijjah ini, Allah memantik kembali kepada seorang hamba. Kemarin loh 3 bulan yang lalu kalian berjumpa dengan Ramadan. Kalian itu nggak capek apa? Udah dekat sama aku, jauh lagi. Terkadang aja kita kalau, mohon maaf sekali, mungkin teman-teman yang dulu pernah muda, masih remaja, dekat sama satu orang, ketika dekat, kemudian jauh lagi sama orang itu, berusaha dekat lagi, itu capeknya minta ampun. Ya, apalagi nih dekat sama Allah. Sehingga ketika nanti kita dekat dengan Allah,
kok kemudian kita menjauh kembali, capek nanti. Karena apa? Tak mudah untuk mendekatkan kembali ketika kita sudah jauh, jamaah dirahmati oleh Allah. Sehingga ada upaya-upaya dalam mewujudkan penantian kita berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya ini. Allah anugerahkan bulan yang ke-12, yaitu bulan Dzulhijjah, memiliki ritual ibadah yang sangat mulia. Termasuk diantaranya itu adalah kurban. Nah, kurban ini kita bahas dulu, kita kupas. Kenapa kok kurban? Kenapa kok bisa disebut kurban? Kenapa kok jadi suruh menyembelih hewan kurban? Dan apa goals dari kurban itu? Nah, sekarang pada kesempatan yang berbahagia ini, jemaah dirahmati oleh Allah, kita akan bersama-sama untuk membahas sesuatu yang sangat singkat ini, tapi semoga bisa lebih bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat dari bentuk asal kata yang tadinya qaraba menjadi kurban ini, atau menjadikan kalimat yang tadinya biasa menjadi superlatif diubah dalam bentuk sighah mubalaghah, jadinya kurban, seolah-olah seorang hamba yang telah melakukan ritual ibadah kurban itu, dia lebih dekat lagi kepada Allah, dia semakin dekat lagi kepada Allah, dia kembali mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ketika sudah dekat sama Allah, itu rasanya apapun yang menerpa dirinya, ujian, cobaan, atau apapun itu yang menjadi kegelisahan dalam hidupnya, itu seketika akan hilang. Karena apa? Karena dia diprioritaskan hatinya karena Allah. Prioritas hatinya itu cuma Allah. Makanya ada kalimat yang sangat luar biasa, ma fi qalbi ghairullah, tiada di hatiku selain Allah. Makanya ini sebagai pemantik kita untuk lebih meningkatkan takwa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah titipkan bulan Dzulhijjah itu, dan Allah rangkai suatu ritual ibadah, termasuk salah satu di antaranya adalah ibadah kurban. Tujuannya agar seorang hamba itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah dirahmati oleh Allah, kenapa kok ibadah kurban itu kok ada? Jadi dulu ada dalam suatu kisah diceritakan dalam Al-Quran surah ke-5 Al-Ma'idah ayat ke-27. Allah mengatakan, in qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Lihat, dulu pada masa zaman dahulu sebelum adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada suatu kisah seorang dua pemuda yang kembar. Dia memiliki profesinya masing-masing. Yang satu itu memiliki profesi sebagai seorang peternak, dan yang satu memiliki profesi sebagai seorang petani. Sehingga kedua orang ini, kedua saudara kakak beradik yang sangat-sangat berkaitan ini, mereka saling bersaing. Karena apa? Allah ingin melihat nilai ketakwaan mereka. Allah ingin melihat seberapa ketakwaan mereka atas pengorbanan yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah ingin melihat dua orang kakak beradik ini, kira-kira siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Kalau diperintahkan untuk sembahyang, keduanya bersembahyang. Keduanya diminta untuk mengesahkan Allah, kedua-duanya sama mengesahkan Allah. Tapi yang membedakan di antara keduanya itu apa, jemaah dirahmati oleh Allah? Ternyata yang membedakan itu adalah effortnya. Yang satu sebagai seorang petani itu, dia memiliki banyak sekali sayur-sayuran. Dan yang satu seorang peternak ini, dia memiliki banyak sekali hewan kurban. Sehingga ketika Allah perintahkan, coba kamu idz qarraba qurbana fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Sehingga ketika Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat yang ke-27 ini mengatakan idz qarraba qurbana fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi Allah perintahkan, hei kalian berdua,
yang memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan yang sama kepadaku, coba aku mau lihat nih, ketika kalian aku uji, kalian diperintahkan untuk mengorbankan apa yang kalian miliki kepadaku, coba aku ingin melihat seberapa besar kalian mengorbankan apa yang kalian miliki hanya untukku. Ternyata apa? Ternyata yang satu berpikiran, yang dia adalah seorang petani, dia memikirkan bahwasanya, oh iya ya, paling Allah juga nggak akan pernah, Allah itu nggak butuh sayuran kita, Allah itu nggak makan sayuran, Allah itu nggak makan, Allah itu nggak minum. Sehingga apa jamaah yang dirahmati oleh Allah? Ternyata yang satu ini, yang seorang petani, dia mengorbankan sebagian tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, yang dimana sayuran ini sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Sedangkan yang satunya, adiknya, dia adalah seorang peternak. Sehingga seorang peternak ini dia berupaya keras, ya Allah itu memang tidak makan, Allah itu tidak minum, tetapi Allah itu akan melihat seberapa sungguh seorang hamba itu dalam mengorbankan dirinya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika keduanya diperintahkan untuk berkurban, ternyata yang satunya berkurban menggunakan sayuran yang sudah sangat jelek, sedangkan yang satunya lagi itu berkurban dengan hewan ternak yang terbaik. Sehingga turunlah ayat ini, il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini lihat menggunakan kata lam. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 kalimat yang menggunakan tidak. Ada la, ada lan, dan ada lam. Kalau kalimatnya menggunakan kata la, berarti itu tidak pernah, berarti tidak. Tapi kalau menggunakan kata lan, itu berarti tidak pernah, dulu mungkin pernah, tapi mungkin esok, di hari esok itu nggak akan pernah. Sehingga kalimatnya lan. Coba kita lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara. Ketika Allah menyebutkan ketika kalian berhubungan dengan orang Yahudi, Allah menggunakan kata lan. Karena apa? Tidak mudah kita memiliki hubungan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu beranggapan bahwasanya mereka itu yang sudah memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, ketika ingin bergaul dengan orang Yahudi, maka mereka itu tidak mudah menjalin hubungan dengan orang Yahudi. Tapi kalau orang Nasrani menggunakan kata la, kemudian an-nasara walan nasara. Kenapa? Karena orang Nasrani itu mungkin emang tidak suka dengan umat Islam, tapi kita dalam berhubungan sosial itu sangat mudah kita berhubungan dengan orang Nasrani. Sehingga kenapa kok banyak ada orang Nasrani itu mu'alaf, orang Nasrani mu'alaf? Kenapa demikian? Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah sendiri yang sudah memberi isyarat dalam Al-Quran. Ketika menggunakan kata lan itu sulit, tidak mudah. Tetapi kalau menggunakan kata la itu mungkin mudah, tapi nggak semuanya bisa. Nah, apa sih kesimpulan dari ayat ini? Kita bisa tarik ke logika dalam ayat Al-Maidah ayat 27 menggunakan kata lam. Lam itu dulu nggak pernah, sampai kapanpun nggak akan pernah. Contoh, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lihat kalimatnya menggunakan kata lam. Lam dulu nggak pernah, sampai kapanpun nggak pernah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak akan pernah diperanakan dan tidak akan pernah beranak. Makanya kok kenapa ayat Al-Maidah ayat 27 ini menggunakan kata lam, ini memberikan gambaran kalau kita memiliki keinginan untuk berkurban dengan cara yang tidak
sesuai dengan kriteria kurban menurut Allah, cuma seenaknya sendiri, cari hewan kurban itu bukan hewan kurban yang terbaik, padahal mampu haji berulang kali, umroh berkali-kali, tetapi ketika diperintahkan untuk kurban, cari hewan kurban yang paling kecil, yang penyakitan. Kata Allah, kurban-kurban yang seperti ini dari dulu sampai kapanpun gak akan pernah Allah terima. Tetapi yang Allah terima itu ketika kesungguhan seorang hamba itu dalam berkurban. Makanya muncullah isyarat ini dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sungguh ketika kalian melakukan kurban, cairan merah kemudian dagingnya itu tuh gak akan pernah sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah sebagaimana kesungguhannya dalam berkurban itu. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam melaksanakan kurban pun Allah melihat bagaimana kesungguhan seorang hamba. Kenapa kok harus ada kurban? Kenapa kok harus ada haji? Kenapa kok harus ada puasa Arafah? Ternyata 3 ritual yang berbeda ini memiliki esensi yang sama. Apa esensinya? Cuma satu, meningkatkan takwa kepada Allah. Coba, ketika haji, melempar jamarat atau jumrah, apa yang dilafazkan ketika melempar? Bismillahi Allahu Akbar. Sedangkan yang ada di sini, orang-orang itu juga ketika menyembelih hewan kurban, yang dilafazkan pun sama, Bismillahi Allahu Akbar. Karena apa? 2 rangkaian ibadah ini memiliki nilai yang sama. Makanya Rasulullah itu memberikan isyarat kepada kita, sunnah-sunnah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan bahwasannya ketika nanti kalian memasuki di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Jika kalian mampu untuk berkurban, maka berkurbanlah. Dan ketika kalian berkurban, maka jangan dianjurkan jangan memotong kuku dan memotong rambut. Kenapa demikian? Karena Allah itu menginginkan seseorang itu sebagaimana dia itu sedang melakukan orang yang sedang haji itu. Orang yang sedang melakukan haji, orang yang sedang melakukan kurban, Allah tuh pengen mereka yang ada di Arab sana sama mereka yang ada di bukan ibadah haji di luar sana, Allah tuh pengen di hari yang mulia itu mereka memiliki kualitas nilai yang sama di hadapan Allah. Bukan nilai pahalanya, tapi nilai value-nya, goals-nya. Ketika dia mampu untuk melaksanakan itu, maka dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kok tadi muncul la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya kalau kalian berharap bahwasanya dagingnya, cairan merahnya akan sampai kepada Allah, maka Allah mengatakan tidak sama sekali. Tapi yang sampai kepada Allah itu bagaimana ketakwaannya, bagaimana kualitas imannya kepada Allah, bagaimana cara dia mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kenapa kok hakikat kurban yang sesungguhnya itu diawali bukan menyembelih hewan kurban. Sebagaimana tadi kita memperhatikan bahwasanya kurban itu secara bahasa asal katanya qoroba, yaitu dekat. Tetapi ketika ditambahkan alif dan nun di belakangnya, diubah menjadi superlatif sehingga menjadi kalimat sighah mubalaghah, sehingga di situ ada makna yang lain, makna yang lebih dari sekedar dekat, yaitu menjadi lebih dekat lagi kepada
Allah. Sehingga ketika masa zaman Nabi Ibrahim telah dijelaskan, kalau dulu ketika masa zaman Qabil Habil diperintahkan untuk berkurban dengan apa yang dimilikinya, Qabil berkurban dengan sayur-sayuran yang busuk, Habil berkurban dengan ternak hewan ternak yang terbaik. Ternyata ketika zaman Nabi Ibrahim turunlah syariat ini, syariat untuk menyembelih hewan kurban. Al-Quran surah ke-37 surah As-Saffat ayat 102, di mana ketika Allah memberikan atau menganugerahkan mimpi kepada Nabi Ibrahim, kemudian Ibrahim mengajak diskusi kepada Ismail. Ibrahim mengajak diskusi kepada Ismail, sehingga ketika kok ditanya, wahai Ismail, sesungguhnya aku tuh tadi malam itu bermimpi untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Masih ditanya sama Ibrahim, kira-kira menurutmu tuh bagaimana Ismail? Apa jawab Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lihat, ketika orang tua mendidik anaknya dengan perhatian yang sangat luar biasa dan mendidiknya dilandasi dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah, ternyata memberikan feedbacknya juga sebagaimana ketika orang tua itu memberikan pendidikan kepada anaknya. Ibrahim bertanya kepada Ismail menggunakan kalimat bunai, kasih sayang. Lalu direspon oleh Ismail, qala ya abatif al ma tu'mar. Bukan abi, bukan buya, tapi menggunakan kata abah, abati. Kenapa demikian? Karena kalau abah itu adalah panggilan hormat dan sayang, sehingga seolah-olah Ismail itu sedang menyapa abinya, wahai ayahku sayang, wahai ayahku yang aku hormati. Jika itu memang mimpi dari Allah, lakukan sekarang juga. If'al itu adalah lakukan sekarang, jangan ditunda. Makanya kalimatnya adalah qala ya abatif'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan niscaya engkau tuh akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar di hadapan Allah. Makanya ketika ini sudah menjadikan suatu isyarat dari Allah, ketika Ibrahim didatangi mimpi itu dan Ismail pun sepakat atas mimpi itu, kemudian keduanya saling sepakat pergilah ke atas bukit dan disiapkanlah alat sembelihan yang sangat tajam, sehingga ini menjadi sunnah kurban. Ketika Ismail ingin disembelih, Ismail mengatakan, wahai ayahku sayang, kalau engkau ingin menyembelih, coba tutuplah mukaku sehingga engkau itu udah gak ada lagi rasa gak tegaannya. Ya wahai ayahku, ketika engkau ingin menyembelihku, coba ikatlah aku wahai ayahku, sehingga dengan demikian aku tidak meronta-ronta kesakitan. Dan di akhir itu, jamaah dirahmati oleh Allah, Ismail masih mengatakan, wahai ayahku sayang, ini berikan baju kesayanganku ini kepada ibuku sebagai bentuk sayangnya aku sama ibuku. Bayangkan, mau disembelih masih sempat-sempatnya memberikan kasih sayang itu. Mustahil akan dilakukan oleh seseorang kalau dia tidak kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kok kenapa ini menjadi sunnah-sunnah kurban. Tajamkan pisaunya, apalagi menyembelih dihadapkan ke kiblat itu wajib ya, tapi sunnahnya menajamkan pisaunya, mengikat hewan kurban itu, dan dilakukan sekali tebas selesai. Kan di mana-mana terkadang ada yang sampai berulang kali, itu rasanya kasihan sekali ya. Makanya kok kenapa sunnahnya itu adalah menajamkan dari alat sembelihan itu, tujuannya agar tidak merasakan sakitnya. Sekali tebas langsung selesai. Sehingga ketika kok syariat ini diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail, dan sampai detik ini, sampai sekarang masih menjadi syariat atas apa yang telah Allah syariatkan kepada kita melalui hewan kurban itu, tujuannya apa?
Tujuannya karena hewan itu adalah memiliki nafsu yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ketika kemarin kita puasa, kita diperintahkan untuk menahan nafsu kita. Ketika kita diperintahkan untuk berkurban, ternyata disitulah nafsu kita benar-benar kita sembelih. Seolah-olah ketika kita menyembelih hewan kurban, sama aja kita menyembelih sifat-sifat kehewanan kita. Sukanya marah-marah, sukanya melihat yang tidak-tidak, sukanya kalau mau melakukan sesuatu tidak berpikir dulu. Itu adalah sifat-sifat hewan. Sehingga harapannya ketika menyembelih hewan kurban itu diperintahkan, kok disunnahkan orang yang berkurban itulah yang menyembelih hewan kurbannya sendiri. Dengan tujuan apa? Dia seperti seolah-olah sedang menyembelih hawa nafsunya sendiri. Dan setelah itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah kurban hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba ingin lebih dekat kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, banyak sekali dosa-dosa hamba yang telah kami lakukan, ya Allah. Ampuni semuanya, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Sehingga kenapa kok kurban ini sangat dianjurkan oleh umatnya Rasulullah SAW? Karena umat Rasulullah itu adalah umat yang sangat-sangat liar. Umatnya Nabi Nuh itu masih ada nabinya. Umatnya Nabi Ibrahim masih ada nabinya. Umatnya Nabi Ismail masih ada nabinya. Umatnya Nabi Sulaiman masih ada nabinya. Umatnya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Isa ada nabinya. Tetapi satu-satunya umat yang sampai hari kiamat itu kok ditinggalkan oleh nabinya cuma umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ditinggalkan secara fisik, tapi pada hakikatnya tidak ditinggalkan dalam kesendirian. Artinya apa? Rasulullah mewasiatkan tentang Quran, mewasiatkan sunnah-sunnah beliau. Tujuannya itulah yang menjadi pengikat kita agar kita itu tidak menjadi yang liar. Kita tetap berada di suatu koridor yang sebagaimana Rasulullah inginkan. Makanya Allah perintahkan kita untuk berkurban agar layaknya kita seperti menyembelih hawa nafsu kita. Karena Rasulullah udah nggak ada yang bisa mengingatkan kita. Nabinya udah nggak ada, walau masih ada syariatnya, tapi kita sangat sulit untuk berpegang itu. Makanya dibutuhkan teman-teman terbaik untuk benar-benar selalu membimbing kita, selalu mensupport kita. Walau dalam keadaan kesendirian kita kok rasanya pengen ngedown banget, mentalnya lagi ngedown, jiwanya lagi turun. Makanya dibutuhkan teman-teman terbaik untuk selalu mensupport kita, sehingga Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bersaf-saf untuk menolong agamanya Allah. Ini bukan saya yang bilang, Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surah 61 ayat yang keempat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu teramat sangat mencintai orang-orang yang dia bersaf-saf untuk berjihad di jalan Allah. Ternyata sebegitunya Allah itu sudah mengatur segala kehidupan kita. Oh, kalau kamu mau begini, kamu harus begitu. Kalau kamu harus begitu, kamu harus begini. Semua aktivitas yang kita lakukan di dunia ternyata semua sudah terangkum dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana cara kita mempelajari Al-Quran, tinggal bagaimana caranya kita untuk benar-benar bisa mengutamakan dan memprioritaskan Allah dengan cara memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Asal muasal kurban, hakikat kurban, sampai value-nya kurban, goals-nya kurban itu apa? Ternyata udah Allah jelaskan semua dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nahara
Nahara itu adalah menyembelih, tetapi dengan cara tidak dijatuhkan. Hewan satu-satunya yang disembelih tanpa dijatuhkan sesuai dengan syariat itu hanyalah unta. Sehingga unta itu adalah hewan terbaik untuk disembelih. Seolah-olah Allah ingin mengatakan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah salat dan berkurbanlah dengan kemampuan terbaik yang kalian miliki. Kalian bisanya berkurban sapi, ya udah berarti sapi yang kalian kurbankan. Kalian bisanya domba, domba yang kalian kurbankan. Jadi ternyata semua aktivitas yang kita lakukan, Allah itu pengen yang terbaik untuk kita melalui berbagai jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk ritual ibadah kurban yang ada pada tanggal di antara awal-awal bulan Dzulhijjah itu 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu mari sama ratakan, semarak merayakan hari raya Idul Adha ini dengan memperbanyak kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mampunya domba, ya udah berarti domba. Mampunya kambing, ya udah kambing. Mampunya sapi, silakan sapi. Mau sapi yang 1 ton, silakan. Mau unta, silakan. Jadi Allah mengisyaratkan wanhar, maka berkurbanlah dengan kurban yang terbaik. Sehingga harapannya ketika kita sudah mengorbankan apa yang dimiliki, apa yang menjadi hajat-hajat kita, itu menjadi poin lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Coba orang-orang terdahulu itu mereka untuk merangkai dalam memperjuangkan agama Islam itu membutuhkan pengorbanan yang sangat dahsyatnya luar biasa. Yasir contohnya, Ummu Salamah contohnya, Bilal bin Rabah contohnya. Ketika disiksa oleh orang-orang kafir pada masa itu, pengorbanannya sangat luar biasa. Utsman bin Affan menginfakkan hartanya, Khadijah binti Khuwailid menginfakkan seluruh hartanya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Abdurrahman bin Auf. Semua mereka berlomba-lomba mengorbankan untuk menolong agama Allah. Ternyata Allah tidak tinggal diam. Ketika mereka mau untuk mengorbankan apa yang paling berharga dalam diri mereka, maka Allah akan gantikan semua itu dengan surganya Allah. Allah menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Intan surallaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapapun yang dia berkorban menolong agama Allah, maka Allah tidak akan biarkan orang itu. Allah pasti akan tolong hidupnya. Allah pasti tolong perekonomiannya. Allah pasti tolong rezekinya. Allah pasti tolong keluarganya. Allah pasti berikan semua yang terbaik untuk kita. Tugas kita cuma diperintahkan oleh Allah, yuk kalau kalian punya harta yang paling berharga, kemudian kalian berani mengorbankan itu kepadaku dengan atas namaku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan mendapatkan surga yang seluasnya langit dan bumi sebagaimana yang Allah janjikan dalam surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra. Kriteria yang pertama ini yang menjadi landasan kita untuk mengorbankan apa yang kita miliki itu yang menurut kita yang terbaik. Karena apa? Ayat ini mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra, yaitu orang yang ketika dalam kondisi sempit tapi dia masih mau untuk berinfak atau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu membimbing kita dimanapun berada, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun juga. Allah selamatkan kita semuanya, Allah lapangkan rezeki kita, sehingga pada tahun ini semoga Allah mudahkan kita untuk bisa berkurban, tentunya dengan kurban yang terbaik, di lingkungan yang terbaik, dan untuk orang-orang yang terbaik insyaallah.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kurban yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini menjadikan sedikit pemantik untuk diri kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi bagaimana interaksinya kita kepada Al-Quran, bagaimana cara kita mendirikan sholatnya, apakah sholat-sholat kita masih bolong, apakah ngaji kita masih berantakan, apakah kualitas bacaan Quran kita sudah baik atau belum, apakah puasa sunnah kita sudah kita kerjakan, apakah zakat sudah kita tunaikan. Nah, ini semua menjadi koreksi diri kita jamaah, tentunya untuk semakin lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi apapun aktivitas yang kita lakukan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu disebut sebagai kurban. Semangat dimanapun dan kapanpun, menebarkan kebaikan, menebarkan manfaat untuk umat. Semoga Allah istiqomahkan kita sampai Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Mari kita tutup perjumpaan pada sore hari yang mulia ini dengan sedikit bermohon kepada Allah, bermunajat, menundukkan kepala sejenak, bermuhasabah diri. Boleh jadi dengan kita bermuhasabah diri inilah yang menjadikan kita tersadar akan singkatnya dunia dan banyaknya peluang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian jamaah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan hajat-hajat kita, lancar urusannya, lapang rezekinya, dan berkah sisa usianya insyaallah. Akhirul kalam, banyak sekali kekurangan dari kami, tutur kata, sikap maupun perilaku. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.